Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Febrianti Dai dengan NIM C1D12406. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai hubungan antara komunikasi antar pribadi dan budaya. Di era global seperti sekarang ini, kita berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Tapi tahukah kalian bahwa cara kita berbicara, bertingkah laku, bahkan berekspresi wajah, semua itu dipengaruhi oleh budaya tempat kita tumbuh atau tempat kita dibesarkan. Nah, komunikasi antar pribadi adalah pertukaran informasi antara dua individu atau bahkan lebih. Tapi komunikasi antar pribadi ini tidak bisa berdiri sendiri, karena komunikasi antar pribadi ini sangat dipengaruhi oleh budaya, yaitu kumpulan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, menurut Edward T. Hall, komunikasi adalah budaya, budaya adalah komunikasi, atau communication is culture, culture is communication. Artinya, budaya dan komunikasi tidak bisa dapat dipisahkan. Budaya membentuk bagaimana kita menyampaikan dan memahami isi pesan tersebut. Pada poin kedua, budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Setiap budaya, cara komunikasi yang berbeda-beda. Contohnya, seperti budaya Barat, lebih suka berbicara langsung atau yang sering kita sebut dengan to the point. Yang kedua yaitu budaya Timur, yang dimana budaya Timur ini lebih suka yang halus dan tidak frontal. Bahkan gaya bicara orang Jawa dan Sunda saja sudah berbeda. Contohnya seperti orang Jawa cenderung berbicara lebih halus dan sopan, sementara orang Sunda lebih santai dan humoris. Kalau kita sebagai pendengar tidak memahami perbedaan tersebut, bisa-bisa terjadi salah paham dan terjadi konflik dalam komunikasi, sehingga komunikasi itu memungkinkan tidak menjadi efektif. Pada poin ketiga, komunikasi antar pribadi dikenal pula dengan konteks tinggi dan rendah, yang dimana budaya konteks tinggi seperti Jepang dan Arab itu komunikasinya tidak langsung, banyak menggunakan isyarat nonverbal. Sementara budaya konteks rendah seperti Jerman dan Australia komunikasinya langsung dan eksplisit. Perbedaan kedua gaya ini sering menimbulkan kesalahpahaman jika tidak saling memahami. Pada poin keempat, kami membahas perbedaan individualisme dan kolektivisme. Pada budaya individualisme seperti Australia mendorong komunikasi terbuka mengutamakan kejujuran personal, sedangkan budaya kolektivitas seperti Indonesia lebih menekankan harmoni kelompok dan menghindari konfrontasian langsung. Pada poin kelima, yaitu cara mengatasi hambatan komunikasi. Bagaimana sih kita harus menghadapi perbedaan tersebut? Nah, yang pertama itu kalian harus mendengarkan dengan empati. Jangan terburu-buru menilai seseorang. Yang ketiga, belajar memahami budaya orang lain. Dan yang terakhir itu bisa mengikuti pelatihan komunikasi antar budaya. Dengan begitu, kita bisa membangun hubungan yang lebih harmonis dan efektif sesama budaya. Jadi, dari pemaparan materi yang saya bahas tadi, kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu budaya itu sangat menentukan cara kita berkomunikasi. Dengan memahami budaya orang lain, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik, lebih terbuka, dan toleran. Jadi, ayo kita belajar berkomunikasi antar budaya demi masa depan kita yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.